Ya, pertanyaan dari kelompok satu, sederhanakan penjelasan keempat hadis tersebut, serta berikan satu contoh terkait dengan apa yang mempengaruhi kejiwaan seseorang dalam proses belajar. Oke, dalam hadis yang pertama, hadis tentang mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dalam hadis ini kita didorong untuk menjadi mukmin yang kuat. Kuat yang dimaksud di sini ialah keimanan yang ada dalam diri kita, bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, akan tetapi keimanan itu memiliki efek yang positif terhadap orang-orang di sekitar kita. Hadis kedua yaitu hadis tentang umat muslim itu diibaratkan sebagai satu tubuh. Jadi, dalam lingkungan belajar, setiap bagian itu harus berjalan sesuai dengan fungsinya atau harus berjalan dengan baik. Baik itu teman kelas, teman belajar, guru, keluarga, pemerintah, itu harus berjalan sebaik mungkin untuk mencapai lingkungan belajar yang positif. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang fitrah manusia, dalam hal ini hati manusia yang cenderung untuk menyukai hal-hal yang baik dan tidak menyukai hal-hal yang buruk. Poinnya ialah kejiwaan dalam pelajaran itu adalah bagian yang penting untuk dijaga dan diasah. Yang dimaksudkan di sini ialah tanggung jawab atau norma-norma yang kita anut. Tentu saja hal ini agar supaya kita sebagai seorang yang belajar, ketika kita sudah mencapai titik di mana kita sudah memiliki ilmu, kita tidak salah dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Karena dalam beberapa contoh, misalnya kasus seorang yang pintar belajar tinggi, akan tetapi ketika selesai belajar dia menjadi seorang teroris ataupun menjadi seorang koruptor. Kemudian dalam hadis yang keempat, yang dimana Nabi yang memberikan jeda untuk memberikan pengajaran kepada sahabat karena takut para sahabat itu akan menjadi jenuh. Dalam hal ini jelaskan bahwasanya seorang pengajar itu mesti melihat atau mesti mengetahui kapan dia harus memberikan pengajaran, atau bagaimana caranya agar supaya seorang siswa ini tidak merasa tertekan atau tidak merasa jenuh ketika berada dalam lingkungan belajar. Kemudian contoh, misalnya beberapa tahun terakhir kita mendengarkan berita bahwasanya seorang guru yang mengajar dengan memukul ataupun dengan berteriak menggunakan suara yang keras. Jika hal ini terjadi sesekali, mungkin kita bisa maklumi karena hal itu mungkin menurut guru tersebut adalah hal yang baik. Akan tetapi jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, itu akan menimbulkan memori yang buruk seorang pelajar terhadap belajar itu. Bisa jadi para siswa ini mempunyai memori atau ingatan-ingatan yang buruk bahwasanya belajar itu adalah hal yang menyeramkan, menakutkan. Yang tentu saja hal ini bisa menimbulkan stres yang berkepanjangan. Yang bahkan dalam beberapa kasus, misalnya dalam beberapa berita, bahwasanya seorang siswa nekat untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri karena tertekan dengan belajar tersebut. Pertanyaan kelompok 2 dan 3, pertanyaan ini kami rangkum karena menurut kami pertanyaan ini berhubungan, yaitu apakah ada faktor khusus yang mempengaruhi minat belajar seseorang jika ditinjau dari aspek kejiwaan. Ya, tentu saja kalau kita bicarakan tentang faktor yang mempengaruhi minat, tentu saja ada. Yang pertama misalnya kesukaan atau kesukaan seorang pelajar terhadap pelajaran tertentu. Ya, tentu saja jika seorang siswa ini berada pada kelas yang dimana terdapat pelajaran yang disukai, tentu saja dia akan bersemangat atau dia akan effort lebih, dia akan lebih fokus ketika dalam masa belajar tersebut atau dalam mata pelajaran tersebut. Dan juga misalnya walaupun siswa tersebut tidak memiliki kesukaan khusus terhadap pelajaran itu, tapi dia suka bagaimana guru itu menjelaskan. Misalnya dia tertarik atau dia excited dengan cara guru menerangkan materi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adrenalin.
Yang tentu saja adrenalin ini juga berpengaruh terhadap minat kita. Yang dimana mungkin kita tidak menyukai suatu pelajaran, tetapi kita terpacu untuk bersaing dengan teman-teman kita. Jadi semangat kompetisi. Jadi semangat kompetisi ini akan memacu adrenalin kita agar supaya kita bisa mendapatkan nilai lebih dalam ujian ataupun dalam kus-kus harian yang diberikan oleh pengajar. Kemudian support system. Jadi support system ini adalah lingkungan di mana kita bisa belajar dengan baik. Yang dimana tentu saja support system ini bisa terjadi jika guru aktif, siswanya juga aktif, orang tua juga aktif, pemerintah yang mempunyai regulasi juga aktif. Jadi support system ini bisa dibangun jika semua bagian yang terkait dalamnya itu berjalan dengan benar atau dengan baik. Pertanyaan kelompok 4, seberapa penting aspek kejiwaan dalam proses belajar mengajar? Kalau kita katakan seberapa penting, tentu saja hal ini sangat penting. Jika kita lihat seberapa pentingnya atau seberapa dalam atau seberapa jauh aspek kejiwaan ini mempengaruhi proses belajar mengajar, tentu saja hal ini di luar bakat atau kemampuan basic seorang pelajar. Hal ini mempengaruhi dorongan atau motivasi, minat seorang siswa dalam proses pembelajaran. Tentu saja hal ini akan sangat penting karena walaupun mungkin seorang siswa memiliki bakat tertentu dalam pelajaran tertentu, tapi dia tidak mampu menggugah dirinya, memotivasi dirinya untuk belajar, itu akan menimbulkan efek yang buruk. Yang tentu saja jika kita mengetahui aspek kejiwaan tersebut, itu bisa menghindarkan kita dari rasa malas, dan juga memberikan kita energi yang lebih, dan juga menghindarkan kita dari faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi proses belajar tersebut. Baiklah, selanjutnya jawaban dari pertanyaan dari kelompok 5 yaitu dalam makalah dijelaskan bahwa persepsi yaitu pengindera yang menghasilkan arti atau dapat dikatakan proses yang menyangkut pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Mungkin bisa jelaskan faktor-faktor apa saja yang berperan dalam persepsi dan mungkin bisa jelaskan juga secara rinci terkait proses terjadinya. Dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan persepsi diperlukan ada beberapa faktor yang berperan yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu 1. Objek atau stimulus yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 2. Alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf yang merupakan sifat fisiologis. 3. Perhatian yang merupakan syarat psikologi. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan dengan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Kemudian dalam proses terjadinya persepsi, objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Sebagai yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadinya proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat dan lain sebagainya. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat dan lain sebagainya. Adapun pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6 yaitu dalam makalah dijelaskan bahwa mengusahakan untuk mengunggah perasaan dan emosi peserta didik dalam memahami dan menghayati ajaran agama agar perasaan bertambah kuat terhadap Allah, bertambah kuat sekaligus dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah ada perintah yang dianjurkan atau tata cara Nabi untuk memperbaiki jiwa terlebih dahulu menurut ilmu? Kalau dalam belajar kami kurang
mengetahui tentang perintah khusus untuk menata jiwa terlebih dahulu. Tetapi dalam beberapa penjelasan hadis, kita bisa mengintip beberapa hadis yang membahas tentang misalnya segumpal daging atau hati yang diibaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari inti dari tubuh manusia. Jika bagian itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh. Begitupun sebaliknya. Dalam hadis ini dijelaskan pentingnya merawat hati agar dapat selalu positif dan dapat optimis, agar kita menjadi manusia yang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, dipuji tidak terbang, dan dihina tidak tumbang. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 7. Jelaskan salah satu hadis yang diangkat dalam makalah atau kaitkan dengan aspek-aspek kejiwaan dalam proses belajar. Yang kedua, dalam proses mengajar kita mengetahui bahwa kondisi kejiwaan peserta didik berbeda. Bagaimana tata cara atau langkah yang apa yang bagus ketika dalam proses belajar mengajar itu semua peserta didik yang berada di kelas itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Jawaban pertama yaitu salah satu hadis yang kami angkat yang artinya aku telah diberitahu oleh Yazid bin Muawiyah bahwa kami telah menunggu, sebenarnya aku telah mengetahui kedatangan kalian. Tidak ada yang menghalangiku untuk menemui kalian kecuali karena aku khawatir kalian akan bosan belajar kepadaku. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri memilih waktu yang tepat dari hari-hari yang ada untuk menyampaikan pelajaran. Lantaran khawatir kami akan merasa jenuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu memilih waktu tepat dari hari-hari yang ada yang menyampaikan pelajaran, lantaran khawatir akan merasa jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hadis di atas dapat mengenai aspek kejiwaan dalam belajar mengajar. Perintah antar pendidik dan peserta didik harus saling melengkapi, di mana seorang guru lebih berperan penting dalam mengatur aspek kejiwaan dalam belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa hal yang baik dengan aspek kejiwaan dalam proses belajar mengajar harus memperhatikan kedua pesta, yakni peserta didik dan pendidik. Contoh, guru harus selalu berusaha membangkitkan minat siswa agar pembelajaran menyenangkan, sehingga dapat mencapai hasil yang baik. Adapun jawaban yang kedua yaitu keberhasilan siswa dalam proses belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari dalam dan luar diri saja. Faktor dorongan dari dalam muncul dari dirinya sendiri. Sedapat mungkin guru harus memunculkan dorongan dari dalam diri siswa pada saat pembelajaran, misalnya mengaitkan pembelajaran dengan kepentingan atau kebutuhan siswa. Faktor luar misalnya fasilitas belajar, cara mengajar guru, sistem pemberian umpan balik, dan lain sebagainya. Faktor-faktor diri siswa mencangkup kecerdasan, strategi belajar, motivasi, minat belajar, dan sebagainya. Motivasi berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas. Motivasi berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang belajar itu sendiri. Apabila seorang sedang belajar menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapai bermanfaat baginya, maka motivasi belajar akan muncul dengan kuat. Pertanyaan kelompok 9, apa solusi bagi orang yang sering mengalami rasa down? Nah, jadi untuk menekan gairah dalam belajar, yang pertama mungkin bisa buat hope atau harapan. Nah, misalnya kalau aku pintar dalam hal ini, aku bisa bla bla bla. Nah, dan itu keren. Nah, yang kedua, selalu awali belajar dengan pelajaran yang disukai atau buat metode belajar yang nyaman menurut kamu. Yang ketiga, temukan adrenalin dalam belajar. Nah, misalnya kalau si A bisa, kenapa aku tidak bisa? Atau membuat lingkungan yang kompetitif, latihan berargumen untuk membentuk lingkungan belajar yang lebih hidup. Kemudian pertanyaan dari kelompok 12, apa perbedaan malas belajar dengan stres belajar? Dan apa faktor dari kedua tersebut? Nah, jadi tekanan itu kan kejadian yang lumrah dalam tubuh. Hampir setiap saat kita akan selalu berkutat dengan tekanan. Kalau didefinisikan, stres ini adalah tekanan pada mental seseorang, baik itu dari luar, misalnya harapan atau ekspektasi orang tua dan lain-lain, ataupun dari dalam, misalnya insecure, kurang pede, dan lain-lain.
Tapi tekanan ini punya ambang batas, yang dimana kalau tekanan yang kita dapat itu berlebih atau di luar dari yang bisa kita kontrol, nah itu yang dinamakan stres. Dan sebaliknya, kalau kita kurang mendapatkan tekanan, itu yang dinamakan malas. Kemudian pertanyaan dari kelompok 13, dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah aktivitas jiwa yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau problem, sehingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi hambatan dalam proses berpikir? Jelaskan. Hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses berpikir dapat disebabkan antara lain karena pertama, data yang kurang sempurna. Kedua, data yang ada dalam keadaan confused. Data yang satu bertentangan dengan data yang lain. Nah, sehingga hal ini akan membingungkan dalam proses berpikir. Kekurangan data dan kurang jelasnya data akan menjadi hambatan dalam proses berpikir seseorang. Lebih-lebih kalau lebih-lebih kalau datanya bertentangan dengan data yang lain. Nah, ini misalnya dalam kriteria detektif. Karena itu, ruwet tidaknya suatu masalah, lengkap tidaknya data akan dapat membawa sulit tidaknya dalam proses berpikir seseorang.